Kalau di kampus desa belum melakukan sesuatu itu kami punya namanya COD. Ya. Cermin otentisitas diri. Oh, saya pikir COD itu yang bayar di tempat Bayar, itu. cash on delivery kan. Ya, itu suka ibu-ibu. Tapi itu adalah bencana bagi bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kopiah Mukti yang selalu semangat dan penuh dengan cinta. Aduh. Jadi di podcast ini Mas Alvin, Siap. itu semua orang harus semangat, tapi juga penuh dengan cinta. Luar biasa. Jumpa di podcast Kopiah Mukti. Memang tagline-nya ini agak-agak aneh nih, ngawur tapi penting. Sebenarnya mungkin yang mau kita obrolin tuh kesana kemari, tapi sebenarnya pasti banyak yang penting-penting. Karena itu obrolan ini pasti sangat menginspirasi kita semua. Hari ini saya kedatangan tamu luar biasa. Ini tamu dadakan nih. Dan biasanya tamu dadakan tuh yang paling mahal, Mas. Gitu ya. Ayam dadakan aja mahal. Oh gitu. tamu dadakan lebih mahal lagi. Iya. Ini Mas Alvin dari Malang. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol soal pertama dunia kampus, kemudian ada literasi digital dan lain-lain. Mungkin Mas Alvin yang punya banyak pengalaman mengembangkan kampus-kampus untuk menuju era digital, Mas. Apalagi kami kan ngurusin kemahasiswaan dan lain-lain. Mungkin sekarang dunianya memang udah dunia digital, di mana-mana orang melakukan penyesuaian, individu, lembaga dan lain-lain. Apalagi mungkin kampus ya. Kampus itu menurut saya satu institusi atau lembaga yang mungkin paling siap untuk mentransformasi dari ke dunia baru ya, dunia digital. Nah, mungkin Mas Alvin punya pengalaman cerita tentang bagaimana ide mengembangkan kampus digital, Mas Alvin. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini, Pak Rektor. Kalau di sini Pak Wakil Rektor kok Pak apa ini? Tuan rumah Kopiah Mukti. Tuan rumah Kopiah Mukti. Ya. Kalau Mata Najwa kan tuan rumah. Sebenarnya niru-niru sih, Mas. Niru-niru. Okay. Dan Kopiah Mukti biasanya lebih keren dari Mata Najwa. Oh gitu. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatannya dan hari ini saya benar-benar seperti kejatuhan durian montong ini. Bisa bertemu dan di sini dikasih ruang untuk berbagi, ruang untuk berkolaborasi bersama. Sebenarnya saya ingin menyapa sahabat pembelajar kampus desa Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saya berjumpa dengan Pak Wakil Rektor yang sangat luar biasa. Milenial banget ini. Sangat milenial banget. Baik. Terkait dengan kampus literasi, kampus digital, sebenarnya memang dunia itu kan sudah berubah. Dunia telah bertransformasi sedemikian cepat. Kalau dulu mungkin step by step algoritma linear lah ya. Sekarang algoritmanya sungguh memang sudah tidak bisa tidak bisa ditentukan lagi, tidak bisa diprediksi. Ngawur mungkin. Ya, ngawur. Akan tetapi algoritma ngawur yang seperti ini tidak ada pola, itu nanti akan menjadi pola. Oke ya. Oke, ketika masuk ke dalam situ maka dibutuhkan sebuah kesadaran yang harus kita kesadaran yang harus kita sadari, buat sebuah kesadaran baru. Kalau orang-orang mengatakan new normal, bahwa ini ada pergeseran ke arah sana. Proses untuk pertemuan fisik dalam pembelajaran, komunikasi dalam bekerja, hari ini banyak ada batasan-batasan. Sebenarnya corona itu kalau menurut beberapa pakar justru merupakan sebuah berkah untuk keberlangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Maka kita perlu ada kesadaran bahwa kita perlu sebuah literasi baru, yaitu literasi digital. Perguruan tinggi itu dengan tiga amanahnya, tiga dharmanya, tridharmanya, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat itu menjadi sebuah hal yang sangat strategis semestinya. Perguruan tinggi sudah tidak bisa dikelola dengan cara lama. Dulu yang solusi pada zaman lampau itu bisa jadi menjadi masalah di masa yang akan masa sekarang atau masa yang akan datang. Oleh karena itu butuh sebuah kesadaran baru bagaimana kita membuat sebuah konstruk berpikir, paradigma berpikir, visi perguruan tinggi untuk bergerak ke arah sana digital. Karena bahwa sekarang dunia sudah tidak ada batasnya, borderless gitu kan, tidak ada batasnya. Siapapun bisa bekerja dimanapun, siapapun bisa
berbagi ide dimanapun dan lain-lain itu. Dan ini memang sebuah keharusan. Artinya bahwa literasi digital itu merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita kuasai sesuai dengan kebutuhan. Banyak prediksi-prediksi para pakar sih menyatakan seperti itu ya. Ada John Naisbitt, Stephen Covey dan lain-lain menyatakan itu. Dan itu semacam ini Mas Alvin ya, semacam kehendak sejarah ya. Atau mungkin jauh lebih nggak tahu nih ekstrim apa nggak nih bahasanya, semacam sudah sunatullahnya udah begitu. Ini sunatullah. Sudah sunatullah, sudah kehendak sejarah. Tapi persoalannya gini Mas Alvin, di perguruan tinggi itu kan kalau kita lihat kalau kita bicara si pengelola nih, ya kan, itu kan juga banyak rata-rata tuh yang generasinya udah kolonial ya, generasi kolonial. Tiba-tiba dia menghadapi satu era perubahan baru, ya kan, di mana ini kan usernya kan sebenarnya mahasiswa ya. Nah mahasiswa kita kategorikan kan dia sebagai kelompok milenial. Ini baina atau antara generasi kolonial yang mengelola perguruan tinggi, di mana dia harus melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro milenial, di mana digital atau literasi digital itu menjadi sebuah keniscayaan. Transisi ini gimana Mas Alvin? Artinya dari kebijakan perguruan tinggi yang tadi model lama, era lama, bertransformasi ke era baru yang milenial, yang digital. Menarik sekali ini. Menteri kita masih muda, sangat muda ya. Muda. Beliau kuliahnya kan di bisnis masa depan. Itu, tapi kemarin ada kritik karena dia lupa masa lalu sih masa depan. Jual beli masa depan ya. Ada protes itu. Akan tetapi kita sebagai insan akademik di sini memahaminya begini, Pak. Suatu perguruan tinggi tadi Bapak mengatakan bahwa pemangku kebijakan, pemangku pendidikan yang ada dalam perguruan tinggi rata-rata kolonial. Zamannya zaman Nokia lah. Zaman Nokia sekarang, yang kita ajari saat ini mahasiswa kita smartphone gitu kan. Artinya memaksa mereka untuk dekat pun biasanya keras sekali. Resistensinya dari dua belah pihak. Iya kan? Dari dua belah pihak. Artinya kalau di level kemahasiswaan itu kita itu kalau di dalam sistem manajemen modern itu kita harus bisa mengcapture dari dari interest party. Dari orang yang memiliki keterkaitan dengan kita. Karena apa? Karena kalau kita jauh dari situ maka kita tidak akan bisa sustainable. Itu lembaga kita. Kalau pengelolanya kolonial gitu, kalau tidak mengindahkan ini. Oleh karena itu butuh sebuah program-program. Nah ini sangat menarik ini sekali apa yang dibuat, yang digagas oleh Pak Wakil Rektor ini. Ini adalah mediasi, ini adalah tool, ini adalah sebuah cara baru, ini adalah sebuah platform yang mampu mendekatkan itu. Bagaimana orang yang lama itu kan kaya pengalaman tuh. Dosen-dosen itu sebelum itu kan kaya pengalaman. Wise beliau itu. Akan tetapi di sini kreativitas itu biasanya di sini. Saking wise-nya itu kadang-kadang mau ini. Oleh karena itu perlu kita dekatkan dengan media-media komunikasi. Artinya komunikasi. Kalau dalam perusahaan-perusahaan, kalau saya belajar manajemen itu dalam perusahaan-perusahaan itu ada akademi. Akademi antara para CEO yang Nokia itu dengan para staff yang baru masuk, yang fresh graduate, yang memiliki kreativitas tinggi, dia ada mendekatkan pakai akademi. Perguruan tinggi harus memiliki ide-ide itu. Bagaimana kita bisa mengetahui potensi, kita bisa mengetahui peta kebutuhan mahasiswa kita, sehingga kita bisa memberikan menu-menu yang menarik sesuai dengan bidang yang mereka tekuni, prodi masing-masing. Kalau di sini ada prodi akuntansi, ada prodi PAI, ada macam-macam. Masing-masing tentu memiliki irisan-irisan yang bisa kita bangun dengan platform yang baru yang mampu mewadai mereka. Dan salah satunya ya platform digital ini. Platform digital yang paling mampu menekan cost itu. Kalau nggak pakai platform digital, costnya pasti sangat akan tinggi. Begitu. Jadi kalau saya Mas Alvin itu kan punya kesadaran sejak awal. Saya juga nggak tahu nih, saya nih terkategori generasi kolonial atau masuk di kategori generasi milenial. Bapak ini akiknya kolonial, kacamatanya milenial.
Itu tercermin dengan propertinya gitu. Jadi karena punya kesadaran itu, saya ingin mendefinisikan diri sebagai paling tidak saya menjadi jembatan dari generasi kolonial yang old itu kepada generasi milenial yang new. Saya harus menjadi transformer, ya kan, dari generasi yang lama ke generasi yang baru. Sehingga saya mesti punya materi lama dan punya materi baru. Sehingga transisi ini menjadi ada jembatannya. Apalagi di dunia kemahasiswaan, Mas Alvin. Saya kan selain ngurus mahasiswa kan saya ngurus mahasiswi. Betul. Ya kan gitu. Jadi jadi nggak hanya kemahasiswaan tapi kemahasiswaan. Kalau saya hidup dengan mereka, itu kan sebenarnya aura milenialnya itu kan sangat terasa, Mas. Betul. Ya, sehingga saya harus lebur kepada satu ranah milenial yang memang dekat dengan digital. Betul. Mau nggak mau kan saya harus belajar keras. Betul. Ya kan? Saya harus punya media ini, media itu supaya kecenderungan generasi milenial yang akrab dengan dunia digital itu, dia merasa terfasilitasi oleh kampus yang memang dia juga menyapa dunia baru dengan cara baru. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah misalnya gini, perguruan tinggi itu salah satu ukuran keberhasilannya apakah ditentukan misalnya dari apakah transformasi ke yang lama ke yang baru itu berhasil atau gagal? Apakah misalnya ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan perguruan tinggi zaman now? Amanah itu ya. Nabi adalah... Wah, ini kiai keluar nih. Ini kiai keluar. Sudah mendalil. Subhanul yaum rijalul ghaib. Sadar. Iya kan? Bahwa itu adalah pemuda masa sekarang adalah pemimpin masa depan. Undang-undang juga mengatakan gitu, bahwa pendidikan itu adalah untuk membentuk manusia seutuhnya. Ketika kita mengetahui cita-citanya adalah membentuk manusia seutuhnya, maka yang harus kita sadari sebagai pendidik atau sebagai representasi dari sebuah lembaga yang di sana notabene adalah untuk membentuk manusia, yang harus kita sadari yang kita hadapi itu adalah manusia. Manusia itu tidak homogen, enggak heterogen. Akan tetapi di situ kalau di dalam ilmu statistika kurva normal tuh. Ada yang berada pada level tengah, median itu, ada yang level kiri, yang kurang dari rata-rata itu, bahkan ada yang dari alfa kalau di dalam statistika. Begitu juga ada yang sebelah kanan. Nah, kita sadari bahwa mahasiswa kita itu memiliki sebaran potensi yang sedemikian itu, sebaran kekhasan kemanusiaan yang sedemikian itu. Tetapi tetap sunatullah. Nah, kalau perlakuannya itu perlakuan general, generik, maka susah sekali untuk bisa itu. Yang kena paling kalau yang generik yang tengah-tengah itu aja, yang sebelah kanan, sebelah kiri itu. Nah, oleh karena itu, indikator keberhasilan dari sebuah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan di era saat ini adalah yang mampu menyentuh meskipun tidak secara keseluruhan adalah memiliki yang pertama komitmen. Kalau ngomong mutu itu adalah komitmen untuk melayani mereka semuanya. Sisi keadilan, sisi transparansi, sisi akuntabilitas dan lain-lain kita kena itu. Nah, dari situ kita harus melakukan namanya kalau di kampus desa belum melakukan sesuatu itu kami punya namanya COD. Cermin otensitas diri. Saya pikir COD itu yang bayar di tempat itu. Cash on delivery kan. Itu suka ibu-ibu. Tapi itu adalah bencana bagi bapak-bapak. Tiba-tiba hadir aja itu. Tiba-tiba ada COD gitu ya. Kami lakukan itu, ada cermin otensitas diri. Ketika kami memberikan treatment pendidikan biasanya, apa sih kira-kira yang mereka inginkan itu di masa saat ini, jangka pendek, jangka panjang. Siapa sisi kemanusiaan mereka, apa yang kemudian dikembangkan itu. Kalau Ari Ginanjar itu kan untuk melejitkan spiritualitas harus kenal God spot. Iya kan? Kalau di situ kita kembangkan, kita mengenal mereka dulu. Nah, kustomisasi itu penting. Oleh karena itu tadi saya mengatakan bahwa ini harus ada menu-menunya banyak nih. Menu-menunya banyak, harus banyak nih menunya. Karena apa? Yang kita layani kekhasannya banyak. Betul. Iya kan? Nah, indikator itu harus memang itu butuh kreativitas. Butuh endurance. Pak Wakil Rektor 3 ini harus memiliki endurance yang sangat kuat. Endurance itu apa, Mas?
endurance itu adalah daya tahan. Oh, daya tahan. Soalnya penonton channel ini kadang-kadang ada yang ini juga. Iya. Harus memiliki jantung yang tebal. Oke. Harus jantung yang tebal, Pak. Artinya apa? Menghadapi itu tentu. Karena kita melayani, pertama itu kita kalau di filosofi orang Jawa itu seperti makan rujak pedas, Pak. Ya. Pedas sekali yang masuk ke sini. Akan tapi lama-kelamaan akan enak. Nah, itu kita dengarkan sebagai sebuah sunatullah. Bahwa kita anggap bahwa itu adalah masukan-masukan kita untuk memperkaya menu kita, untuk memperbaiki topping layanan kita. Kalau di pizza itu kan ada toppingnya. Topping layanan kita kemahasiswaan itu apa saja. Dan itu yang akan bisa mendekatkan keinginan mereka dengan layanan kita. Wah, itu tadi teori makan rujak pedas itu sesuai dengan kru saya, Mas Alvin. Oh gitu, suka rujak ya. Jadi gini, itu cocok loh dengan kru kita di sini nih. Jadi pertama-tama memang nggak dibayar, tapi karena biasa nggak dibayar, itu biasa nggak dibayar gitu. Jadi kan, karena ini kan kumpulan pasukan berani mati tapi lapar. Jadi nggak dibayar selama itu ada teorinya, teori makan rujak pedas tadi. Jadi jangan nuntut ini ya, jangan nuntut bayaran. Kalau ada lah. Tapi nanti kita siapkan berupa rujak pedas. Jadi itu perlu kita dekatkan itu, perlu kita dekatkan, kita gali keinginan-keinginan mereka. Insya Allah dengan begitu nanti kita akan kalau di dalam bahasa ISO itu produk tidak sesuai akan kita mengeliminasi sekecil mungkin, pasti ada lah, kita manusia pasti ada salah dalam melayani, tapi kita sudah optimal dengan itu. Dan ternyata obrolan kita yang ini mestinya 1 harian nih kita ngobrol begini. Ini masa 20 menit nggak cukup dong. Nanti kita ada episode berikutnya ya. Supaya kita lebih tuntas. Dan ternyata tadi itu Mas Alvin selain ngobrol soal yang bersifat teoritik, tapi yang saya salut di antara sekian banyak asumsi, hipotesa dan lain-lain itu, Mas Alvin juga adalah pelaku dari dunia literasi digital ini. Buktinya yang saya dengar dari berita yang sudah beredar di dunia maya, Mas Alvin salah satu orang yang melakukan literasi digital itu dengan membuat kampus desa. Iya, betul. Yang saya dengar itu kampusnya nggak punya fisiknya, Mas. Nggak punya, Pak. Nggak punya bangunan. Kok bisa ada kampus nggak punya gedung tuh gimana caranya itu? Plato kan pernah bilang bahwa dunia ini karena ide. Dunia ide. Iya kan. Betul. Sejarah itu kan karena ide. Iya. Kampus desa itu ada karena ide. Dan ide hari ini adalah merupakan sebuah jagat raya baru. Ide hari ini adalah jagat raya baru. Catat. Bagaimana algoritma dari macam-macam ide itu bisa berkumpul, bertemu, meskipun tidak kita ketemu fisik. Kita nggak bisa ketemu fisik. Kita nggak bisa bahkan belum kenal. Dan itu dipertemukan dengan sebuah media yang namanya adalah dunia digital itu. Nah, kampus desa ini adalah platform orang-orang kampung seperti saya sebenarnya yang seperti saya juga, Mas, orang kampung. Berasal dari kampung, yang punya dosa besar karena tidak bisa kembali fisik secara kampung. Betul. Ke kampung. Akan tapi kami harus kembali ke kampung, ide-ide kami itu yang harus kembali ke kampung, ke desa, untuk bisa mengembangkan desa, untuk bisa membangun desa. Karena apa? Dari 78 juta, 78 ribu di awal desa di Indonesia bisa bertahan ya karena desa itu dengan segala potensinya. Ada value, ada wisdom, ada potensi, ada keramahan, ada kekuatan yang ada di desa. Oleh karena itu kami kepingin menggali itu nilai-nilai kearifan yang ada di desa itu untuk bisa menjadi bahan ajar untuk kalau bisa di-share ke kampung sebelah yang membutuhkan cara menanam. Kalau nanam semangka, ada salah satu desa kami itu yang di daerah Tuban itu, dia jago menanam semangka itu. Nah, barangkali ada desa lain yang dengan potensi yang sama menanam itu. Bisa belajar itu. Mas Alvin, saya sebenarnya pengen ngobrol ini 1 hari lagi. Siap. Tapi karena kita dibatasi oleh durasi, waktu dan durasi dan lain-lain, karena ini makin lama sebenarnya makin mahal, Mas. Jadi kita cicil aja supaya kelihatan lebih mahal terus. Oke. Kayak cerita-cerita sinetron. Siap. Penasaran? Hari ini kita stop, besok
nonton lagi. Oke. Nah, Sobat Kopia Mukti, ini baru permulaan aja udah keren kan? Iya. Nah, apalagi episode berikutnya. Jadi, jangan lupa tonton terus podcast Kopia Mukti, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Kopia Mukti.